Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar langkah demi langkah bagaimana sebuah measure melakukan kalkulasi. Langsung aja kita bahas dulu tentang filter konteks. Perlu diingat bahwa measures itu dievaluasi berdasarkan filter konteks, bukan raw konteks, bukan baris ya, tapi filter. Artinya hasilnya adalah kalkulasi yang tergantung atau depend on fields, tergantung dari fields yang dihasilkan, tergantung dari fields yang dibuat atau yang diminta. Jadi filter ini yang menentukan nilai yang keluar dari sebuah measures ya. Kita lihat di sini. Di sini di tabel matriks ini ada dua kolom. Satu kolom product name sebagai filternya, yang sebelahnya adalah kolom total order. Artinya total order adalah measures. Jadi nilai pada matriks contoh ini adalah measures yang saya kasih merah. Measure pada total orders yang dihitung berdasarkan konteks filternya adalah Touring Tire Tube. Jadi produk ini adalah tabel, nama tabelnya tabel produk. Di kolom product name hanya diambil yang Touring Tire Tube. Hasilnya adalah measure-nya 778. 778 ya. Di sini 778. Hal ini memungkinkan measure menghasilkan total order quantity untuk setiap produk secara spesifik. Ya, setiap produk dia akan menghasilkan sebuah angka. Lihat di sini ada Touring Tire sekian, ML Road Tire sekian, LL Road Tire sekian, dan seterusnya. Jadi measure memungkinkan menghasilkan nilai yang tergantung dari filternya. Nah, sementara nilai total ini, nilai total 23.000 ini bukan merupakan penjumlahan angka-angka ini, angka-angka di atasnya, bukan. Tetapi total ini dihitung dengan hitungan sendiri, yaitu dengan no filter context. Jadi tidak ada konteks terhadap filter yang di atas di product name ini. Jadi nanti kita belajar di DEX ada function namanya all function, di mana all function ini fungsinya untuk membersihkan filter-filter yang ada sebelumnya, dibersihkan. Dan di sini merupakan contoh ya, total maupun grand total, bukan penjumlahan dari produk-produk di atas ini. Dia menggunakan no filter context. Jadi perlu dicatat bahwa setiap nilai measures, baik itu total, grand total, kemudian produk-produk ini itu seperti halnya pulau-pulau terpisah gitu. Jadi tidak bergabung di satu pulau, tidak, tapi terpisah berdasarkan masing-masing produknya gitu. Termasuk juga ini tadi total maupun grand total. Itu konsepnya ya. Sekarang bagaimana sih proses langkah demi langkahnya dalam kalkulasi measure ini? Kita lihat ya di sini. Boleh kita perbesar. Jadi di sini kita ingin membuat sebuah total return dari sebuah produk. Di sini classic fast L, kita ingin tahu berapa banyak yang dikembalikan produk ini. Jadi dia ambil dari satu produk dimension berupa tabel dimensi ya, yang isinya nama-nama produk, dan yang kedua adalah tabel return. Tabel return adalah tabel data. Jadi yang satu tabel dimensi, yang satu tabel data. Tabel datanya adalah tabel return. Ada juga tabel data lain yaitu tabel sales. Yang kita pakai adalah tabel return. Kita ingin tahu angka 4 ini bagaimana sih proses keluarnya ya. Jadi tahap pertama itu bahwa filter ini mengalir ke arah hilir dari hulu, yaitu hulunya adalah tabel dimensi produk, mengalir ke tabel sales dan tabel return. Pokoknya ke tabel yang terkait, yang ada tautan, dalam hal ini namanya primary key ya, relasinya di situ.
Nah, di tahap awal dilakukan filter hanya untuk klasik fast L saja yang diambil. Klasik fast L itu difilter dari tabel produk di kolom product name. Kemudian setelah difilter tabel dimensi produk ini, maka selanjutnya akan diteruskan hasil filter ini ke tabel sales maupun tabel return. Tabel ini tabel fact atau tabel data, di mana tabel yang disajikan ini sudah difilter berdasarkan produk, khususnya klasik fast L. Jadi baik tabel sales maupun tabel return itu akan di-generate tabel baru dengan kolom atau baris baru yang sudah difilter. Yang semula isinya beragam produk, sekarang hanya klasik fast L saja produknya. Jadi baris atau tabel yang terbentuk adalah tabel baru ya, tabel baru yang khusus hanya menyajikan klasik fast L. Di tahap 3 kita buat rumus yang mengambil hanya baris-baris dari tabel baru atau tabel bentukan baru tadi yang sudah difilter. Caranya kita menggunakan function namanya count rows pada return fact atau pada tabel return sama dengan total return. Artinya count rows ini adalah menghitung jumlah baris yang ada pada return fact baru yang sudah difilter menggunakan classic fast L. Setelah dihitung jumlah barisnya, maka akan keluar angka 4 ini. Nah, bagaimana realnya di Power BI, kita bisa langsung praktekkan. Di tabel yang sudah kita miliki ini ada beragam tabel ya, ada beragam tabel yang isinya banyak sekali fields. Kita ingin mulai dari tabel dimensi produk. Tabel dimensi produk yaitu product name sebagai filternya ya. Nah, di sini kita bikin pakai matriks. Kemudian di product name ini kita ingin lihat classic fast L tadi ya, classic fast L. Jadi sebanyak apa barang yang dikembalikan untuk classic fast L. Gimana cara membuatnya? Kita harus membuat yang namanya measures total return. Total return itu adalah measures dengan function seperti ini. Kita bikin misalkan dengan nama, karena sudah ada total return, kita ganti dengan return total ya. Return total sama dengan count rows. Kita ingin, karena yang akan kita lakukan adalah menghitung baris yang ada di tabel bentukan baru tadi. Count rows pada tabel return. Nah, ini tabel return. Ini adalah measures. Ingat measures selalu ya, konteksnya adalah filter. Filternya adalah product name. Dalam hal ini kita soroti classic fast L. Return total ini kita giring ke values. Nah, akan muncul satu kolom baru namanya return total, di mana classic fast L-nya keluar angka 4. Bagaimana ceritanya bisa keluar angka 4? Kita lihat di sini. Kita lihat di tabel produk dulu. Kita lihat di tabel produk. Tabel produk ada product name. Di product name kita lihat ada classic fast L. Di mana classic L kita bisa cari classic fast L nih ya. Nah, tadi filter konteks itu seperti ini. Ya, secara tidak terlihat sebetulnya melakukan yang classic fast L. Jadi pada tabel product dimension akan keluar, akan disaring hanya classic fast L yang ditampilkan, dan kita akan tahu bahwa relation antar tabel itu menggunakan product key ya. 473 ini yang menjadi catatan. 473 ini akan dihubungkan ke produk, bukan produk, tapi return table, pada dihubungkan kepada tabel return.
return, table return ini, di tabel return ada product key tadi yang kita minta adalah product key 473 ya, 473, hanya 473 saja yang kita ambil. Nah di sini measures-nya meminta atau mengambil fungsinya adalah count row, hitunglah row-nya. Jadi dia hitung 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Ada 4 produk yang di return. Produk mana? Produk 473. 473 adalah classic fast L ya. Jadi caranya seperti itu, urut-urutannya seperti itu. Seperti contoh yang lain kita lihat ya, misalkan di sini ada classic fast M, misalnya classic fast M ada 7. Gimana caranya bekerjanya? Ya sama seperti tadi. Jadi dimulai dari product name ya. Kita lihat di produk, ada produk classic fast M. Di sini ada classic fast M. Kode produknya adalah 472. 472 ini akan diteruskan ke tabel return. Returnnya adalah di sini 472 ya. 472 akan diteruskan ke sini. Ini kita hanya manggil 472 saja. Nah setelah itu measures-nya meminta kita untuk melakukan count row, hitung row-nya. Ada berapa row-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya ada 7 produk yang dikembalikan. Produk apa? Classic fast M 7. Nah jadi seperti itu sederhananya ya, bagaimana proses measure itu melakukan pekerjaannya. Dalam hal ini meng-count row dari filter sebelumnya adalah product name gitu. Semoga bisa dipahami dan bisa dicoba-coba lagi dipraktekkan ya, sehingga bisa lebih memahami betul-betul bagaimana measure ini bekerja. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih.